Teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Alfredo Ginting. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang memahami berbahasa yang diampu oleh Bapak Immanuel D.B. Silutonga, MPD. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah definisi gangguan berbicara. Manusia memiliki kemampuan berbahasa lisan dan tulisan. Meskipun kebanyakan orang lebih sering menggunakan bahasa lisan daripada tulisan, bahasa lisan dianggap lebih praktis dan dapat secara langsung bertatap muka dengan lawan bicara. Bahasa lisan dan tulisan merupakan salah satu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dalam menyampaikan maksud tertentu. Berbicara adalah satuan ujaran yang sebagai satu cara berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, pendapat, serta gagasan, perasaan dan keinginan dengan bantuan lambang-lambang yang disebut dengan kata-kata. Maka gangguan bicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirincikan menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringan, pada lidah atau lingual, dan pada rongga mulut atau kerongkongan. Pertama adalah gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernafasnya sangat kurang, sehingga cara berbicaranya diawali oleh nada yang monoton, volume suara kecil sekali, dan terputus-putus. Meskipun dari segi semantik dan sintaksis tidak ada masalah, gangguan akibat faktor laringan atau gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Ketiga adalah gangguan faktor lingual. Lidah yang serawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu akan dikurangi secara semuanya. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan jumlah fonem menjadi tidak sempurna, sehingga dalam pengucapan kalimat itu susah diterima atau bahkan makna dari kata itu akan berubah. Yang D adalah gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Pada orang sumbing, misalnya suaranya menjadi bersengau atau bindeng, karena rongga mulut dan rongga hidung digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit keras atau platum, sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Hal ini terjadi juga pada orang yang mengalami kelumpuhan pada langit-langit lunak. Rongga langit-langit itu tidak memberikan resonansi yang seharusnya, sehingga suara menjadi bersengau. Yang kedua adalah gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak ditambah dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan menjadi sukar dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus ini memang jarang dijumpai, tetapi dalam praktek kedokteran sering ditemui. Umpamanya kalimat, kemarin pagi saya sudah beberapa kali ke sini, diucapkan dengan cepat sekali menjadi kemari sedada berlari ke sini. Berbicara serampangan ini karena kerusakan di cerebrum, atau bisa juga terjadi sehabis terkena kelumpuhan ringan sebelah badan. Yang kedua, gangguan propulvis. Gangguan berbicara propulvis biasanya terdapat pada orang penderita penyakit Parkinson's atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otak menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka sukar sekali untuk memulai sesuatu gerakan. Berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya dapat berkomunikasi verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Yang ketiga adalah gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata dengan telinganya dengan baik dan juga dapat meniru kata-kata itu.
Pada mulanya ucapan tiruan itu cuma mirip, tetapi lambat laun akan menjadi tegas dan jelas. Proses memproduksi kata itu berlangsung terus sejalan dengan proses perkembangan, pengenalan, dan pengertian. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat